Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita ketemu lagi di dalam Renungan Harian Toraja edisi 16 September 2023. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur ya Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu karena pemeliharaan-Mu lah, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Ya Bapa di sorga, kami dengan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, biarlah firman-Mu boleh mengambil bagian dalam hidup kami, agar hidup kami senantiasa semakin hari dibaharui oleh Tuhan. Ya Bapa di sorga, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya lagi, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Suatu kalimat yang mungkin pernah kita katakan atau itu ditujukan kepada kita dengan tujuan agar pesan yang kita sampaikan menjadi suatu pesan yang sangat berarti dan sangat dalam maknanya bagi penerima pesan tersebut. Namun pesan tersebut betul-betul menjadi suatu komitmenkah dalam kehidupan kita, atau hanya sekedar gombalan belaka saja atau PHP? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita dapat melihat
di mana Nabi Elia adalah seorang mentor dari Nabi Elisa, dan bagaimana sayangnya Nabi Elisa terhadap mentornya Nabi Elia, sehingga Nabi Elisa sangat galau mendengar bahwa mentornya atau gurunya Nabi Elia akan meninggalkan dia. Bahkan Elisa memperlihatkan kepadanya orang lain ketidakterimanya dia atau ketidaksenangannya dia berpisah dengan gurunya dengan mengatakan, "Diamlah." Dan komitmen Elisa kepada Elia adalah satu komitmen yang betul-betul dia lakukan, di mana aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini dibuktikan dengan menolak perintah seorang guru untuk tinggal, namun dia akan mengikuti gurunya kemanapun gurunya pergi. Berjalan berkilo-kilo menyeberangi sungai Yordan dijabani oleh Elisa. Inilah wujud komitmen yang ditunjukkan sama Nabi Elisa kepada Nabi Elia, bahwa tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan di zaman modern saat ini, kita sering dipertontonkan dan kita melihat janji-janji atau komitmen yang disampaikan oleh orang-orang Kristen kepada Tuhan, baik itu dalam suatu janji dalam pernikahan kudus maupun dalam suatu pendewasaan iman, apakah itu sidih ataupun baptis dewasa. Namun semuanya hanyalah isapan jempol biasa. Kenapa? Karena kita melihat sendiri berapa banyak rumah tangga Kristen yang bercerai hanya karena tidak mampu, hanya karena tidak dapat menyelesaikan persoalan rumah tangga. Dan berapa banyak kita orang-orang Kristen yang tidak setia dalam pertumbuhan iman kita. Kita lari dari iman kita. Apakah itu dia profesi seorang pendeta, seorang pegawai, pengusaha, dan semua dalam lapisan masyarakat kita. Hanya karena untuk mendapatkan sesuatu atau ketidakpuasan di dalam kehidupan ini. Semua ini terjadi karena cobaan, pergumulan, tantangan kehidupan yang kita alami. Kita tidak menganggap bahwa itulah cara Tuhan membentuk dan menempa iman kita. Dan manakala itu kita tidak menganggap itu cara Tuhan, maka kita akan lari dari komitmen kita, yaitu aku tidak akan meninggalkan Kristus apapun yang akan terjadi, suka maupun duka. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi persoalan bagi kita adalah apakah kita mau menjaga komitmen kita
menjaga janji-janji kita kepada Tuhan. Dan kita mau menganggap bahwa semua tantangan, pergumulan hidup, cobaan hidup yang kita alami di dunia ini adalah cara Tuhan menempa hidup kita, cara Tuhan membentuk iman kita, sehingga iman kita tetap tumbuh dan teguh di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami mau mendengar firman pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, menjaga iman kami, memberikan kami kemampuan, memberikan kami kekuatan untuk menghadapi tantangan cobaan. Karena itulah cara Tuhan menempa dan membentuk iman kami. Jangan biarkan kuasa-kuasa jahat yang akan masuk dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami senantiasa menjadi alat di dalam kehidupan. Bapa di surga, sertai kami dalam segala pergumulan, segala persoalan, harapan kami ya Tuhan, agar semuanya itu Tuhan boleh mendatangkan sukacita dalam hidup kami, dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, permohonan dan pengharapan kami. Ampuni salah dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa beralaskan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan Harian Toraya edisi 16 September 2020